Wow, gimana sayang? Yang ini cocok nggak? Nggak cocok. Yang ada kamu liatin dia terus dan nggak kerja-kerja. Dia Nino, suamiku. Dan kami sedang menyeleksi calon sekretaris barunya. Sebab... Mas, kita makan siang di luar yuk. Kamu nggak lihat aku lagi sibuk? Udah, kamu makan sendiri aja sana. Ya, aku kan maunya makan sama kamu. Makanya, carikan aku sekretaris. Biar kerjaanku ada yang ngerjain, nggak numpuk kayak gini. Calon selanjutnya. Kalau punya sekretaris kayak gini, aku bakal betah sehari di kantor. Nggak cocok. Silakan pergi. Kok nggak cocok? Kayak dia oke kok. Oke, ndasmu gundul. Yang ada kamu malah ngeliatin bokongnya yang besar terus. Ya udahlah, terserah kamu aja. Selanjutnya. Nah, kalau yang ini baru cocok. Saya pilih kamu jadi sekretaris suami saya. Sayang, tapi... Jangan protes ya, Mas. Kayaknya cuma dia yang polos. Dia juga cocok kok jadi sekretaris kamu. Oke, kalau gitu. Ya udah, karena seleksinya udah selesai, aku pamit pulang ya, Mas. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Kita berhasil, sayang. Gak nyangka ya ternyata istri kamu bodoh. Sekarang kita nggak perlu capek-capek lagi sayang untuk selingkuh di luar. Cukup di kantor aja. Aku emang sengaja nyuruh Risa untuk ikut seleksi ini. Sayang, kok kamu ngambek? Aku capek ngumpet-ngumpet kayak gini terus, Mas. Aku mau kita tuh ketemu setiap hari. Gimana kalau kamu pura-pura aja ikut seleksi calon sekretaris aku? Dengan begitu, kita bisa setiap hari jumpa di kantor. Terus caranya gimana? Mulai sekarang, kita bebas selingkuh di ruanganku sayang. Iya, sayang. Kalau gini kan kita bisa kangen-kangenan setiap hari. Aduh, lapar lagi. Ke ruangan Mas Nino loh, ajak dia makan bareng. Kalau dibuka dikit, bisa kali ya buat pemanasan. Dasar ya kamu. Mas, Risa, kalian ngapain? Dengan alat perekam ini, aku akan mengetahui apa yang sebenarnya kamu lakukan di kantor, Mas. Sekarang kamu nggak bisa bohong lagi setelah kejadian itu, Mas. Mas Nino, Risa, kalian kok panik gitu? Emang kalian habis ngapain? Sayang, ini aku lagi ngajar Risa cara agar jadi sekretaris yang baik. Aneh, ngajarin Risa, tapi kok bibir Mas Nino merah gitu? Iya, Bu. Soalnya kan saya juga belum terlalu paham gimana caranya buat jadi sekretaris yang baik. Sekarang aku harus buru-buru pergi dari sini. Makasih ya sayang udah shoppingin aku hari ini. Selama aku yang masih menjadi pimpinan di perusahaan ini, kamu bebas mau belanja apapun yang kamu mau. Ternyata enak banget ya punya selingkuhan orang kaya. Bodo amat loh walaupun dia suami orang. Gimana kalau habis pulang kantor, kita ke hotel tempat biasa? Oke sayang. Semoga aja alat itu bisa mengungkap apakah Mas Nino benar-benar selingkuh apa enggak. Makasih ya sayang buat hari ini. Sayang, tapi kalau nanti aku hamil, kamu bakal tanggung jawab kan? Pasti dong, aku bakal jadikan kamu istri kedua. Yes, misi berhasil. Walaupun aku cuma dijadiin istri kedua, nggak apa-apa lah. Yang penting kan aku tetap jadi istri orang kaya. Sebentar ya sayang, soal istri aku nelpon. Mas, kamu lagi di mana? Aku lagi di kantor lah sayang, lembur. Soalnya kan sekretaris baru itu belum paham kerjaan. Oh gitu. Ya udah, aku susulin kamu ke kantor ya. Apa? Susulin? Jangan deh sayang, soalnya aku lagi sibuk. Bye. Mencurigakan. Sekarang aku harus lihat apa yang terekam di alat itu lewat HP ini. Gimana kalau habis pulang kantor, kita ke hotel tempat biasa? Oke sayang. Apa? Jadi Mas Nino sekarang lagi di hotel, bukan lagi lembur? Tega kamu ya Mas bohongin aku. Sayang, aku pulang sekarang ya. Kamu tenang aja, aku udah transfer uang jajan kamu. Iya, makasih ya sayang. Tapi kamu janji kan bakal nikahin aku. Iya sayang. Sayang, aku pulang. Bekas cupang. Jadi benar kalau Mas Nino selingkuh. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Selamat pagi Bu Nurul, Pak Nino. Risa, kok dada kamu jadi besar gitu? Aku sengaja operasi besarin dada supaya Mas Nino nggak berpaling dan tetap pilih aku sebagai istri keduanya. Bisa, kayaknya kita nggak bisa selingkuh dulu. Nurul udah curiga gara-gara bekas cupang di leher aku. Jadi kamu mau ninggalin aku, Mas? Tenang, kamu tetap bisa kerja di sini kok. Tapi kita harus jaga jarak. Aku nggak bisa diam aja. Pokoknya aku harus cari cara supaya Mas Nino nggak berpaling dari aku. Aku pun mendatangi dokter spesialis pembesar dada. Dok, saya mau besarin dada saya dengan instan. Itu gampang.
Tapi kalau instan, biayanya sedikit lebih mahal. Gak masalah dok, saya akan bayar berapapun. Oke, kalau begitu. Kalau kayak gini godaannya, aku mana tahan. Mas, kamu kok ngeliatin Risa terus? Enggak kok sayang, siapa juga yang ngeliatin Risa? Saya kesini cuma mau ngambil berkas kok pak. Mas, kamu gak punya hubungan spesial kan sama Risa? Ya enggak lah sayang, masa aku bohong sama kamu? Apa? Garis 2? Jadi Risa hamil? Kenapa mas? Kok ngelamun? Enggak apa-apa kok sayang, aku ke toilet bentar ya. Kira-kira gimana ya laporan perusahaan tadi? Apa? Respect? Punya siapa ini? Apa punya Risa? Risa, kamu beneran hamil? Ya iyalah mas, aku hamil. Dan kamu harus tanggung jawab buat nikahin aku. Apa? Nikahin? Iya, kan kamu udah janji buat nikahin dan jadiin aku istri kedua kamu. Aduh, kok jadi gini sih? Pokoknya aku nggak mau tahu ya mas. Kamu harus pujuk istri kamu supaya mau dipoligami. Permisi. Gak tahu aja dia kalau kehamilan itu palsu, termasuk dada besar ini. Gimana dong dok? Ini urgent dan saya butuh stok serum itu. Saya punya ide. Gimana kalau untuk sementara ibu pakai balon? Ya udah boleh deh dok. Sayang maaf ya lah. Kamu kan mas yang udah ngehamilin Risa. Kok kamu bisa dapat hashtag itu? Udahlah mas, kamu tahu kan resikonya kalau kamu berani macem-macem sama aku. Gawat nih, kalau aku sampai pisah sama Nurul, aku bisa miskin. Nurul, tunggu! Untung aja mas Nino nggak tahu kalau dadaku ini isinya balon. Apa? Jadi itu cuma balon?